9 mega proyek yang gagal di Indonesia. Pernah nggak kalian melihat sebuah proyek pemerintah yang terkesan hanya menghambur-hamburkan uang semata? Setiap tahunnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Anggaran yang dikeluarkan pun bervariasi untuk setiap proyek pembangunan. Ada yang ratusan juta, miliaran, hingga triliunan rupiah. Sayangnya tidak jarang kita temukan proyek pembangunan yang hasilnya asal-asalan, padahal menelan biaya anggaran yang sangat besar. Bahkan banyak yang sempat viral di media sosial lantaran masyarakat kecewa karena merasa proyek tersebut tidak sesuai harapan. Padahal dana yang dikeluarkan berasal dari uang rakyat. Kegagalan proyek-proyek besar pemerintah yang akan kami beberkan kali ini tidak mengacu kepada siapa presidennya atau siapa para pejabat yang berwenang ketika itu. Yang pastinya, kegagalan proyek besar tersebut terjadi bukan hanya karena ambisi satu orang saja, melainkan sejumlah orang yang pastinya turut serta. Berikut ini kami sajikan 9 mega proyek gagal Indonesia. Bandara Kertajati. Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat merupakan proyek strategis nasional yang gagal karena sepi penumpang. Pembangunan bandara ini dimulai pada tahun 2013 dengan anggaran pembangunan yang menelan biaya hingga 2,6 triliun rupiah. Bandara Kertajati saat ini resmi melayani 12 rute domestik. Sebenarnya Bandara Kertajati sudah beroperasi sepenuhnya dan siap melayani para calon penumpang. Namun, Bandara Kertajati yang dulunya direncanakan untuk melayani sebagai bandar udara internasional kedua di wilayah metropolitan Bandung Raya dan juga melayani Cirebon Raya ini saat ini sepi peminat. Pengamat mengatakan bahwa alasan utama yang menyebabkan bandara sepi adalah akses yang sulit untuk dijangkau. Geraha Garuda Tiara Indonesia. Dulunya Indonesia pernah memiliki proyek pembangunan gedung berbentuk burung Garuda. Gedung bernama Geraha Garuda Tiara Indonesia ini adalah proyek milik pemerintahan Soeharto. Pemerintah mulai membangun gedung ini pada pertengahan Februari 1995. Perkiraan biaya pembangunan gedung tersebut mencapai 75 miliar rupiah sesuai nilai mata uang saat itu. Soeharto meniatkan pembangunan Geraha Garuda sebagai wisma atlet untuk ajang SEA Games tahun 1997 di Jakarta. Geraha Garuda rencananya akan dikelola yayasan yang diketuai oleh Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, putri Soeharto. Pemerintah mengerahkan ratusan pekerja demi memenuhi ambisi menyaingi kawasan olahraga Senayan warisan Soekarno. Geraha Garuda ini rencananya akan terdiri dari 456 kamar pada 10 wisma berbentuk sayap yang semuanya ada 3 lantai. Geraha Garuda Tiara juga akan memiliki hotel dengan 198 kamar dan 6 suite, pusat konvensi berkapasitas 3.000 tempat duduk, fasilitas olahraga, kolam renang standar olimpiade, dan landasan helikopter. Ternyata pembangunan ini tak berjalan hingga tuntas. Seiring berjalannya waktu, gedung tersebut akhirnya terbengkalai. Kemudian Soeharto lengser dari kekuasaan pada pertengahan 1998, gedung Garuda pun menjadi tak terurus. Atap rusak dan ilalang pun tumbuh liar seperti tak ada perawatan. Tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu merupakan singkatan dari Tol Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Tol ini memiliki akses yang sangat penting karena menghubungkan pusat perekonomian di Jawa Barat. Jalan tol ini terdiri dari 6 seksi, di mana seksi 1 yang menghubungkan Cileunyi dan Ranca Kalong dan sudah diresmikan pada awal Januari tahun 2022 lalu. Pembangunan jalan tol Cisumdawu sempat mangkrak hampir 10 tahun lamanya. Alasan utama yang dinilai menjadi penyebab mangkraknya proyek ini adalah masalah pembebasan lahan dan investasi. Proyek pemindahan ibu kota negara. Kekhawatiran para investor yang akan menanamkan modalnya di proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Mereka menilai
Proyek yang diinisiasi Presiden Joko Widodo tersebut akan mangkrak ketika dipegang oleh Presiden baru Indonesia. Pasalnya pada 2024 mendatang, pemerintah bersiap menggelar pemilihan umum presiden. Saat ini diketahui beberapa investor besar bahkan mundur akibat keraguan akan dilanjutkannya proyek pemindahan ibu kota negara tersebut. Namun di sisi lain, Deputi Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Nurul Ikhwan mengatakan proyek IKN tersebut menggunakan undang-undang. Jadi siapapun presiden nanti yang akan terpilih pada Pilpres 2024 tidak akan bisa membatalkan undang-undang. Yang berarti pembangunan IKN akan terus berjalan. Proyek infrastruktur Kaltim. Di Provinsi Kalimantan Timur, ada berbagai proyek mangkrak bahkan bisa dikategorikan gagal. Beberapa di antaranya adalah Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juak Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Pembangunan Jalan Bung Karno yang memiliki panjang 12 km tersebut merupakan proyek multi-years atau tahun jamak. Jalan Bung Karno membelah Bukit Menceleu dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak tahun 2012 dan hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang diterima oleh KPK, menurut PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan IP, Mariati Kuding, proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya 582 miliar rupiah. Berikutnya ada pembangunan Pelabuhan Ruyok di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2009 hingga 2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap 2 pada 2012 hingga 2015 dan telah menghabiskan anggaran sekitar 5,8 miliar rupiah. Namun sampai dengan tahun 2023, proyek tersebut belum selesai. Kemudian ada pembangunan jembatan Aji Tulur di Jangkat. Proyek jembatan sepanjang 1040 meter tersebut dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 km dari arah Samarinda ke Kutai Barat dan sebaliknya. Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari 300 miliar rupiah dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan. Kemudian ada proyek pembangunan gedung Christian Center atau Kristen Center di Desa Belumpung Ulak, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran sebesar 50,7 miliar rupiah dan hingga saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu mega proyek yang dinantikan masyarakat, terutama bagi mereka yang sering bolak-balik Jakarta-Bandung. Namun sayangnya, kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu mega proyek yang terancam mangkrak di Indonesia. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai molor dari target. Selain itu, biaya pembangunan pun sempat membengkak alias mengalami cost overrun. Bahkan pembengkakan biaya tersebut mencapai 24 triliun rupiah. Sehingga keseluruhan anggaran yang dibutuhkan mencapai 113,9 triliun rupiah. LRT Palembang. Proyek lain di Indonesia yang juga terancam mangkrak, yakni LRT Palembang. LRT Palembang sendiri pada awalnya dibangun sebagai bentuk kebutuhan ajang Asian Games di tahun 2018 lalu. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun proyek ini mencapai angka 12,5 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Palembang sendiri sebenarnya telah berencana untuk memindahkan perkantoran guna menjaga minat masyarakat terhadap LRT. Namun sayangnya, pergantian kepemimpinan menyebabkan pula pergantian kebijakan. Diketahui bahwa kondisi LRT Palembang saat ini sepi peminat alias tidak dimanfaatkan secara optimal. Hambalang. Proyek Hambalang tadinya ingin dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun keinginan tersebut hingga sampai saat ini belum terwujud juga. Proyek Hambalang berdiri di atas tanah seluas 32 hektar dan dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari masjid, asrama, dan lapangan sepak bola telah selesai dibangun. Namun selama masa pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak.
Terbukti ada kong kali kong antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek Hambalang ini dengan ditetapkannya sejumlah tokoh sebagai tersangka. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Kota Baru Lampung. Mega proyek gagal selanjutnya berada di Provinsi Lampung. Lokasi pembangunan kota baru ini berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Posisi kawasan ini dianggap strategis lantaran dekat dengan jalan tol ruas Bakahuni Terbanggi Besar. Proyek ini dimulai di akhir masa kepemimpinan Gubernur Syahruddin ZP pada tahun 2014. Pembangunan area perkantoran pemerintahan ini menelan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah dari anggaran tahun 2013 dan 2014 yang ditetapkan melalui Perda nomor 13 tahun 2013. Total luas lahan mencapai 1.300 hektar yang merupakan bekas lahan perkebunan karet PT PN 7. Hingga pembangunan berjalan, 4 gedung utama ditargetkan selesai pada akhir 2014 lalu. 4 gedung tersebut adalah Kantor Gubernur Lampung, Gedung DPRD Provinsi Lampung, Balai Adat, dan Masjid Agung. Pembangunan kantor gubernur dianggarkan sebesar 72 miliar rupiah, kemudian gedung DPRD 46 miliar rupiah, Masjid Agung 20 miliar rupiah, dan Balai Adat 1,5 miliar rupiah. Mimpi besar Syahruddin untuk membuat kota baru menjadi ikon kemajuan Lampung terpaksa terhenti setelah kepemimpinan berganti di tahun 2014. Jika dilihat secara langsung di lokasi, terlihat gedung-gedung tak bertuan telah berdiri dengan kondisi terbengkalai dan baru selesai sekitar 40 hingga 50% saja.